Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, nggih? Terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi peserta dan undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada malam hari ini, yaitu edukasi terkait stunting, pencegahan stunting yang telah kita jadwalkan kemarin ya Bu, Ibu Bapak. Jadi saya sebagai moderator akan membuka acara ini yang diawali dengan penjabaran materi, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh tanya jawab tuh. Baik, selanjutnya bisa kan ke teman yang bertugas. Oh, mohon maaf sebelumnya untuk peserta mengisi yang akan ke ruang chat Zoom dan juga chat WA, yaitu pertanyaan akan di waktu 5 menit, silakan untuk tanya melalui Google Form. Apakah sudah diisi ya Bapak Ibu? Apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, baik melalui chat Zoom ataupun chat grup WA. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya lanjutkan, yaitu selanjutnya pemaparan materi oleh teman yang bertugas. Saya persilahkan. Dimohon tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Ya, sudah muncul. Saya persilahkan teman yang bertugas untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktunya moderator, Saudara Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam untuk jajaran
stakeholder dari RW 1 Dusun Bukur dan juga warga masyarakat Dusun Bukur. Kali ini kita akan belajar mengenai stunting. Apa itu stunting? Bagaimana cara pelaksanaannya? Dan bagaimana cara penanganannya? Sebelumnya perkenalkan Pak Bu, nama saya Dimas Anggi Septiansah, saya berasal dari Universitas Jember. Baik, selanjutnya apakah itu stunting? Nah, jadi stunting ini merupakan kondisi di mana balita ini memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang sesuai dengan umurnya. Balita yang stunting termasuk balita yang memiliki masalah gizi kronisnya. Jadi berdasarkan hasil pengkajian kemarin yang dilakukan oleh kami, didapatkan bahwa di RW 1 ini terdapat balita yang memiliki kondisi stunting. Nah, terus berat badan yang normal itu pada balita berapa sih? Nah, jadi Ibu, untuk usia 1-2 tahun ini menurut Kementerian Kesehatan, untuk anak perempuan ini beratnya normalnya yaitu 8,9 kilo sampai dengan 11,5 kilo. Untuk anak laki-laki 9,8 kilo sampai 14,3 kilo. Untuk usia 2-3 tahun, ini anak perempuan beratnya 11,5 sampai 13,9 kilo. Untuk anak laki-laki 12,2 kilo sampai 14,3 kilo. Untuk usia 3-4 tahun, nah ini untuk anak perempuan beratnya 13,9 kilo sampai 16,1, untuk 11,3 kilo sampai 16,3 kilo. Usia 4-5 beratnya untuk anak perempuan yaitu 16,1 kilo sampai 18,2 kilo. Untuk anak laki-laki yaitu 16,3 kilo sampai 18,3 kilo. Nah, jadi ibu-ibu apabila ibu-ibu mempunyai anak yang beratnya di bawah berat normal yang seperti saya jelas tadi, mungkin bisa diperiksakan atau bisa dikonsultasikan melalui fasilitas kesehatan yang ada di RW 1 Dusun Bukur ini. Kan sudah ada posyandu, sudah ada puskesmas, sudah ada klinik ataupun tempat praktek lainnya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan pemeriksaan secara rutin melalui fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk prevalensinya, ini stunting di Indonesia ini merupakan prevalensi tertinggi kedua se-ASEAN, se-Asia Tenggara. Jadi setelah Laos. Jadi Laos nomor 1, nomor 2 Indonesia, yaitu 36,4%. Terus apa sih dampaknya stunting, Bu? Dampaknya apabila memiliki berat badan yang kurang, memiliki tinggi badan yang kurang. Nah, ini yang pertama adalah mudah sakit. Yang kedua adalah kemampuan kognitif berkurang atau pola pikir dari anak tersebut berkurang. Mengapa kok berkurang? Karena biasanya stunting ini bisa disebabkan oleh makanan ataupun kadar nutrisi yang kurang. Nanti bisa dijelaskan oleh teman saya mengenai hal tersebut. Yang ketiga adalah saat tua karena terkena penyakit. Coba atas. Saat tua terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Yang keempat yaitu fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Yang kelima bisa mengakibatkan kerugian ekonomi. Nah, ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi baik bagi negara, bagi wilayah yang berada di desa tersebut. Yang keenam adalah postur tubuh yang tak maksimal saat dewasa. Nah, jadi bisa mengakibatkan saat dewasa ini postur tubuhnya tidak ideal. Selanjutnya mengenai gejala stunting akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Dia. Monggo untuk Saudara Dia, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Dimas. Selanjutnya terdapat beberapa tanda dan gejala pada anak yang mengalami stunting. Yakni yang pertama, bentuk badan atau badannya ini lebih pendek dari anak yang lain dan juga berat badannya lebih rendah dari anak yang seusianya. Karena berat badannya lebih rendah, juga bentuk badannya lebih pendek, ini akan anak ini tampak lebih kecil dari anak usia lainnya. Kemudian karena badannya juga lebih pendek dari anak usianya, juga pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang yang tertunda. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih ibu-ibu atau bapak-bapak cara mencegah stunting? Yang pertama, dengan meningkatkan aktivitas fisik. Jadi, mencegah stunting ini tidak hanya dilakukan kepada anak saja, namun juga dilakukan pada saat ibu
hamil. Jadi pada saat ibu hamil ini dapat meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian stunting ini kan disebabkan karena masalah gizi. Jadi tentunya cara mencegahnya ini juga dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Jadi waktu ibu hamil, kemudian pada anaknya nanti diusahakan gizinya ini dicukupi dengan makan buah dan sayur. Kemudian yang terakhir dengan cara deteksi dini. Deteksi dini ini biasanya kan di posyandu ini dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan pada anak. Nah, dengan dilakukan pengukuran ini bisa mendeteksi awal bahwa anak ini mengalami stunting atau bagaimana seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan pada saat ibu hamil ini juga dengan cara pemberian tablet tambah darah, kemudian vitamin A, juga kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fisik pada ibu hamil. Seperti itu. Kemudian juga pada anak bisa dilakukan pemberian ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI, gizi yang seimbang, ini pada anak juga bisa dilakukan pada saat ibu hamil, kemudian pemberian obat cacing pada anak. Selanjutnya, ini merupakan contoh menu yang dapat diberikan kepada anak untuk mencegah stunting. Ini menunya nugget cakalang. Seperti ini Ibu-Ibu. Jadi bisa mungkin menjadi referensi menu makan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Ya, jabaran tentang pencegahan stunting ini dari mulai pencegahan, kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk peserta. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa ditanyakan melalui chat ruang Zoom atau chat ruang WA ataupun bisa langsung dinyalakan mikrofon. Ditanya. Waktunya dibatasi sampai 5 menit. Monggo untuk pertanyaan. Mohon mau tanya ini ya. Stunting itu penyakit atau gimana ya? Mohon penjelasan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Bisa langsung dijawab oleh Terima kasih untuk bentar nih. Apakah ini akan stunting nih? Nah, ini mami menurut saya anak yang memiliki tinggi badan yang kurang ini belum tentu dikatakan stunting. Nah, jadi kan stunting itu melalui gizi yang diberikan pada balita kita, pada anak kita. Nah, mungkin kalau tinggi badan kurang, itu biasanya bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Mungkin dari orang tuanya yang kurang, dan itu juga dikatakan
perkembangan stunting. Nah, ini perlu dilakukan oleh orang tua di RW agar anak berarti dan fasilitas lain, terutama pada anak-anak yang memiliki berat badan yang berapa, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah warga RW 1 Dusun Bukur ini kurang atau tidak ideal, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu, Bapak, untuk pertanyaannya, untuk jawaban yang saya berikan. Mungkin teman saya bisa menambahkan. Ya, mohon izin menambahkan untuk pertanyaan yang stunting ini penyakit atau bagaimana. Jadi untuk stunting ini bukan merupakan penyakit Bapak. Jadi stunting ini merupakan kondisi di mana tubuh ini mengalami gagal untuk tumbuh seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi ini karena masalah gizi. Jadi stunting ini merupakan kondisi di mana tubuh ini gagal untuk tumbuh, sehingga yang terjadi gagal untuk tumbuh karena kurangnya asupan makanan yang terjadi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini kurangnya asupan gizi ini terjadi pada saat usia kehamilan dan sampai anak ini berusia 2 tahun. Jadi kenapa tadi pencegahan pada stunting ini juga dilakukan pada saat kehamilan, karena pada saat kehamilan ini sangat dibutuhkan juga gizi yang cukup pada anak untuk nanti ke depannya seperti itu. Itu Bapak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah Penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. ya, terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali dari peserta? Sepertinya sudah tidak ada, nggih. Baik, cukup sekian acara kami pada hari ini, yaitu tentang edukasi stunting. Semoga bisa bermanfaat bagi warga RW 1 Dusun Bukur, Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo. Sebelumnya, saya juga menghimbau kepada peserta untuk mengisi link post-test yang akan dikirimkan ke chat ruang Zoom dan juga chat ruang WA. Untuk peserta dipersilahkan sekitar 3-5 menit untuk mengisi soal post-testnya. Bagi yang kurang memahami atau ada yang tidak dapat dimengerti bisa ditanyakan melalui chat ruang Zoom maupun chat ruang WA atau langsung menyalakan mikrofon untuk peserta. Apakah sudah nggih untuk Bapak Ibu? Apabila sudah diisi semua, acara akan saya tutup.
Sebelumnya, saya akan mengontrak waktu untuk edukasi selanjutnya terkait pencegahan hipertensi yang akan diadakan besok, ya, serta demonstrasi untuk senam anti hipertensi. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Akan saya tutup. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.